Salam Spartan bro. Yuk bro, kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin agak sensitif, tapi tetap perlu diingat. Ada beberapa kebiasaan yang bisa bikin kamu nggak disukai banyak orang. Dan kita bakal bahas kelima kebiasaan itu. Jadi daripada bikin diri kamu dibenci, mending hindari kebiasaan-kebiasaan ini. Yang pertama, egois yang berlebihan. Bro, keegoisan yang berlebihan itu bener-bener bikin vibe lu jadi nggak enak tahu. Kalau lu cuma mikirin diri sendiri tanpa nyadarin keberadaan orang lain, gak heran kalau akhirnya lu sendiri yang jauhi. Orang suka sama orang yang saling peduli. Jadi kalau lu terlalu fokus sama diri sendiri, bisa-bisa lu kehilangan banyak teman dan peluang bagus. Ingat, hidup itu lebih asik kalau bisa berbagi dan saling support, bukan cuma buat diri sendiri. Sifat egois yang berlebihan juga bisa ngebuat hubungan lu jadi rapuh. Orang gak suka diajak kerja sama orang yang cuma mikirin untung sendiri. Jadi daripada nanti lu sendiri yang merana, mendingan mulai sekarang belajar buat lebih peka sama kebutuhan dan perasaan orang di sekitar lu. Jadi yang ramah bro, jangan jadi orang egois. Yang kedua, selalu meremehkan orang lain. Bro, meremehkan orang lain itu benar-benar bikin hubungan sosial lu jadi hancur. Kalau lu terus-terusan nunjukin sikap superior dan meremehkan orang, gak heran kalau lu bakal dihindari banyak orang. Ini bukan masalah soal siapa yang lebih hebat, tapi tentang saling menghormati bro. Kalau lu terus-terusan ngerendahin orang lain, lu bisa kehilangan banyak teman dan juga peluang bagus. Sikap merendahkan orang juga bakal bikin lu dikucilkan dari lingkungan sosial. Orang gak suka sama orang yang sok pintar atau lebih baik dari orang lain. Jadi mulai sekarang coba deh untuk lebih saling menghargai setiap individu. Gak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Semuanya punya nilai dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau lu bisa jadi orang yang menghargai, hidup lu bakal jauh lebih berwarna bro. 3. Buru-buru menilai tanpa tahu fakta. Bro, asumsi tanpa dasar fakta itu kayak bumbu yang bikin masakan jadi aneh rasanya. Kalau lu suka buru-buru menilai orang tanpa tahu fakta yang sebenarnya, bisa-bisa lu malah nyakitin perasaan orang dan merusak hubungan. Kadang, apa yang kelihatan dari luar belum tentu benar sama kenyataannya, bro. Sifat menghakimi tanpa tahu seluk-beluk cerita juga bisa bikin lu dicap sebagai orang yang kurang bijaksana. Gak ada salahnya buat tanya dulu sebelum lu ngejudge seseorang atau sesuatu. Kalau lu bisa jadi orang yang lebih sabar dan gak terlalu cepat menarik kesimpulan, lu bakal lebih dihormati sama orang di sekitar lu. Remember bro, jangan sampai fakta tertinggal di tengah perasaan negatif yang muncul dari asumsi-asumsi gak jelas. Keempat, suka mencuri ide orang lain. Bro, ide orang lain itu bener-bener bikin lu kehilangan integritas dan dijauhi banyak orang. Kreativitas itu kayak emas. Kalau lu sengaja nyontek tanpa memberi kredit, lu bakal kehilangan kepercayaan dari teman-teman sekaligus nyulik hak cipta orang lain. Jadi, jangan heran kalau orang gak bakal mau berbagi ide sama lu lagi. Selain itu, mencuri ide juga bisa bikin karir lu jadi hancur. Kalau lu terkenal sebagai orang yang suka nyontek, gak ada perusahaan atau tim yang bakal mau rekrut lu. Ini bukan cuma soal etika, tapi juga soal kepercayaan. Mulai sekarang, coba bangun kreativitas diri lu sendiri. Jadi, orang yang bisa memberi kontribusi positif, bukan yang cuma ngandelin hasil jeripaya orang lain. Kelima, tidak bertanggung jawab. Bro, kalau lu gak mau bertanggung jawab atas perbuatan lu, gak usah heran kalau orang jadi gak suka sama lu. Tanggung jawab itu bukan cuma soal memberi alasan atau ngeles, tapi juga tentang menghadapi konsekuensi dari tindakan lu. Kalau lu terus-terusan ngeluh dan gak mau mengakui kesalahan, bisa-bisa teman-teman atau kolega lu bakal jauh-jauhin lu. Sikap gak bertanggung jawab juga bakal bikin lu kehilangan kepercayaan dari orang lain. Orang suka sama yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Kalau lu bisa jadi sosok yang bertanggung jawab, bukan cuman hubungan sosial yang bakal jadi baik, tapi juga karir lu bakal lebih besar bersinar, bro. Jadi, orang yang bertanggung jawab itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kekuatan dan kedewasaan, bro. Nah, itu dia kelima kebiasaan yang bisa bikin kamu nggak disukai banyak orang. Yuk, kita sama-sama jadi pribadi yang lebih baik dan hindari kebiasaan-kebiasaan negatif ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten positif lainnya. Salam Sparta. Yo bro, gue punya rahasia-rahasia kece nih, yang kalau lu ikutin bisa buat lu jadi orang yang dihargai di sekitar lu. Yuk simak 7 perilaku keren yang bakal ngebuat orang-orang suka banget sama lu. Yang pertama, kejujuran itu nomor satu bro. Kejujuran itu kayak mata pisau bro. Lu bisa lihat, gak ada yang lebih keren daripada orang yang bisa ngelakuin kekurangan mereka.
Kalau lu bisa ngebuka kartu tentang diri lu, itu tandanya keberanian. Orang bakal nganggap lu tuh reliable, gak ada yang disembunyiin. Kesalahan itu manusiawi, dan orang akan lebih menghargai lu kalau lu bisa terbuka tentang itu. Kejujuran bikin hubungan jadi lebih kuat, bro. Lu jadi punya pondasi yang kuat untuk membangun kepercayaan orang lain. Kejujuran juga bikin lu jadi sosok yang punya integritas tinggi. Lu bukan orang yang cuma ngomong doang, tapi lu punya prinsip yang lu pegang teguh. Kejujuran itu kayak ngasih kebebasan buat orang buat terima lu apa adanya. Jadi mulai sekarang jangan takut buat jujur, bro. Yang kedua, suka membantu tanpa pamrih. Gak ada yang lebih kece daripada orang yang rela membantu tanpa ngarepin imbalan, bro. Lu bisa bayangin gak? Gimana rasanya jadi sosok yang punya hati besar, yang selalu siap sedia buat ngebantu kawan-kawan. Keinginan lu buat bantu orang tanpa niatan balik itu bakal dihargai banget, bro. Kalau lu bisa ngebantu tanpa pamrih, lu tuh kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan cuma karena lu keren, tapi juga karena lu ngerasa happy kalau bisa ngeramein hari orang lain yang jadi lebih baik. Keikhlasan lu buat ngebantu orang akan ngebuat lu jadi sosok yang dicintai banyak orang, bro. Ingat, bro, karma baik itu ada, dan dia pasti balik ke lu dengan cara yang lebih keren lagi. Ketiga, selalu ada buat teman-teman. Gue yakin, lu setuju, bro, bahwa temen yang selalu ada buat kita itu emang harta yang gak ternilai. Nah, lu bisa jadi sosok yang kayak gitu buat teman-teman lu. Gak perlu jadi superhero, tapi cukup dengan kesediaan buat dengerin curhatan mereka, ngasih semangat, atau sekedar nemenin ngobrol. Itu udah cukup buat bikin lu jadi orang yang dicari-cari temen lu. Sikap lu yang selalu ada buat teman-teman itu bakal bikin hubungan lu makin erat. Mereka bakal merasa dihargai dan nyaman berada di sekitar lu. Jadilah sosok yang gak cuma muncul pas ada masalah aja, tapi juga pas teman-teman lu butuh buat bersenang-senang. Bro yang selalu. Keempat, santai aja, gak perlu ngegas terus. Bro, gak perlu serius-serius terus. Hidup udah keras, jadi mendingan lu nikmatin aja setiap momennya. Gak usah panik, gak usah mikirin hal-hal yang gak perlu. Orang suka sama yang bisa bawa suasana jadi lebih ringan kan. Nah, lu bisa jadi sosok yang ngasih warna cerah di tengah kesibukan dan masalah. Gak perlu bawa-bawa beban berat terus, bro. Jadi orang yang bisa ngasih senyum di tengah situasi sulit itu kayak jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Orang bakal suka deket-deket lu karena lu bisa bawa vibe positif dimanapun lu berada. Ingat, bro, hidup cuma sekali. Jadi mendingan lu nikmatin aja setiap detiknya, bro. 5. Keterbukaan yang mengundang koneksi emosional. Bro, lu tahu nggak? Keberanian buat buka-bukaan tentang diri sendiri itu salah satu hal terkeren yang bisa lu lakuin. Keterbukaan itu bikin lu jadi nyata, bukan sekedar sosok yang disimpan di balik topeng. Kalau lu bisa terbuka tentang perasaan, pengalaman, dan pikiran lu, itu bakal ngundang koneksi emosional yang kuat. Bukan cuma lu yang punya masalah, bro. Orang-orang di sekitar lu juga punya beban masing-masing. Nah, keterbukaan lu bisa jadi inspirasi buat mereka buat menjaga diri juga. Koneksi emosional ini yang ngebikin hubungan jadi lebih dalam, lebih bermakna. So, jangan ragu buat jadi diri sendiri. Buka hati dan biarkan orang merasakan kemanusiaan lu. Keenam, empati, bro. Empati. Empati itu kayak superpower, bro, yang bisa bikin hubungan lu sama orang lain jadi lebih akrab. Kalau lu bisa nangkep perasaan dan pengalaman orang lain, itu kayak lu ngasih tanda kepedulian yang besar. Jadi pendengar yang baik bisa memahami dan ngasih dukungan itu nggak ada duanya, bro. Gak usah jadi superhero. Cukup dengan mendengarkan dan mencoba lihat dunia dari perspektif orang lain. Lu bakal jadi sosok yang bisa diandalkan buat teman-teman lu ketika mereka butuh tempat untuk bercerita. Ingat, empati bukan cuma tentang menyatakan simpati, tapi juga tentang tindakan dan pengertian. Ketujuh dan terakhir, konsisten jadi pribadi positif. Positivitas itu menular, bro. Kalau lu bisa konsisten jadi sumber energi positif, lu bakal jadi magnet buat orang-orang di sekitar lu. Gak ada yang suka deket-deket sama orang yang negatif kan. Jadilah orang yang selalu lihat sisi baik dari setiap situasi. Lu bisa buat orang lain lebih semangat, lebih percaya diri, dan lebih optimis. Jadi orang yang gak gampang nyerah di tengah masalah itu bakal menginspirasi banyak orang. Luar biasa kan? Gimana satu energi positif bisa ngerubah suasana hati banyak orang sekaligus? Gitu nih, bro. 7 perilaku keren yang bakal bikin lu disukai banyak orang. Ingat, keren itu bukan tentang seberapa banyak uang yang lu punya, tapi seberapa besar pengaruh positif yang bisa lu tinggalkan di sekitar lu. Jadi,
Terapin deh 7 perilaku ini, dan jadilah versi terbaik diri lu sendiri di tahun ini. Oke, salam Sparta.